Hari kedua di Pantai Klayar. Setelah puas eksplorasi Pantai Karangbolong, kami kemudian menanti kejutan selanjutnya di pantai paling terkenal di Pacitan. Siapkan mata, telinga, dan jari Anda. Selamat datang di Pantai Klayar. Saya kemudian terus berjalan, akhirnya sampai di tenda, dan ketika sampai di tenda, saya kemudian mempersiapkan malam kami di Pantai Klayar. Setelah waktu itu saya bersih-bersih karena di rawa-rawanya juga sedikit becek-becekan gitu ya, kami kemudian memasak untuk makan pada malam itu. Beda-beda sih. Nah, seberes makan, kita kemudian pengen jalan-jalan tuh kayak kemarin lagi di Pantai Watu Karung. Nah, waktu itu kita coba pengen turun tuh ke bawah ke Pantai Klayar dan pengen tahu malam di Pantai Klayar tuh kayak gimana sih. Waktu itu kita kemudian mengendarai motor dan melanjutkan perjalanan ke area bibir Pantai Klayar. Namun pas ketika kita sampai di gerbang dan turun ke bawah, itu benar-benar berbanding 180 derajat. Dimana tempat yang tadi siang ramai banget, ternyata malam-malam justru malah sepi gitu, gak ada orang sama sekali. Itu kita bener-bener kaget gitu ya. Biasanya kalau misalkan saya pergi ke pantai, kayak misalkan daerah manapun gitu, kalau malam-malam itu rame. Tapi pas ketika di Pantai Klayar, anehnya itu bener-bener sepi banget sepanjang perjalanan. Toko-toko yang siang tadi rame dengan penjual dan juga pembeli, itu bener-bener tutup semuanya dan gak ada kehidupan sama sekali di bawah itu. Yang ada tuh cuma beberapa homestay yang menyalakan lampunya pada malam tersebut. Waktu itu kita kemudian nongkrong sebentar di sana menikmati indahnya malam di Pantai Klayar. Di tengah kesunyian, tiba-tiba HP saya berdering tuh. Oh, ternyata orang tua saya nelpon. Waktu itu saya kemudian nelpon orang tua saya karena tak lengkap juga rasanya kalau misalkan kita jalan-jalan tapi gak ngabarin orang rumah gitu kan. Setelah kita cukup lama nongkrong di sana, kami kemudian kembali lagi ke tempat kami mendirikan tenda. Nah, waktu kita belok ke area parkiran dan juga tempat souvenir, itu toko-toko yang tadinya ramai juga sama kayak di bawah, semuanya bener-bener sepi, udah pada tutup gitu. Dan cuma ada 1-2 warung aja yang buka pada hari itu. Nah, karena di area sekitar tenda benar-benar sepi, gak ada kehidupan gitu ya, kita akhirnya memutuskan untuk berdiam dulu di salah satu warung yang buka pada saat itu dan meminum kopi di sana. Waktu itu kita kemudian ngobrol-ngobrol sama pemilik warung yang ada di sana, dan ternyata dia pernah tinggal di daerah Jawa Barat, tepatnya di Kuningan. Nah, waktu kemudian kopi udah habis, kita juga udah capek gitu kan, dan juga ngantuk, kita kemudian kembali ke tenda untuk kemudian beristirahat di malam tersebut. Nah, di tengah sepinya malam, kita benar-benar tidur pules tuh hari itu di Pantai Klayar. Sampai akhirnya kita terbangun di pagi hari dan melihat pemandangan sunrise yang ada di sana. Itu benar-benar keren ya. Setelah sebelumnya kita gak dapet sunrise gitu ya, akhirnya kita dapat juga di Pantai Klayar. Waktu itu saya kemudian berjemur di sana dan menikmati keindahan Pantai Klayar di pagi hari itu. Nah,
Pantai Klayar yang pada hari sebelumnya itu benar-benar ramai, penuh dengan orang, pada hari itu lebih sepi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin para turis yang mengunjungi Pantai Klayar kemarin sudah kembali ke rutinitasnya masing-masing, hingga akhirnya tempat wisata yang ada di sana pun juga ikut sepi gitu. Waktu itu saya kemudian happy gitu ya, kenapa coba nggak dari kemarin gitu sepi kayak gini. Kalau misalkan dari kemarin mungkin kita bakalan ngediriin tenda di tepi pantai, tapi keadaan seperti apapun tetap saya syukuri pada hari itu karena dapat melihat keindahan pantai yang sekarang ini. Pagi itu saya kemudian memasak untuk sarapan dan mengisi ulang tenaga kami. Setelah kita kenyang sarapan pagi itu, kita kemudian pengen coba lanjut pergi ke bawah dan menikmati keindahan Pantai Klayar beserta dengan pasir putih di sana. Kita kemudian mengendarai motor dan tak beberapa lama kami akhirnya tiba di pesisir Pantai Klayar. Pada hari itu cuma terlihat beberapa wisatawan aja yang ada di Pantai Klayar. Waktu itu kita benar-benar explore dari ujung sampai ujung, di mana pasir putih yang ada di sana benar-benar terbentang jauh sampai dengan ujung dari Pantai Klayar. Nah, ketika kita sampai di ujung Pantai Klayar, di sana terdapat sebuah tebing yang di bawahnya itu terdapat kayak ada pulau kecil gitu yang membelah lautan, hingga akhirnya air laut tuh benar-benar terjebak di antara tebing dan juga pulau tersebut. Perpaduan antara tebing, pasir putih dan juga pulau kecil itu benar-benar keren banget. Sayangnya di Pantai Klayar tidak dianjurkan tuh untuk berenang. Soalnya di Pantai Klayar tuh terdapat daerah yang merupakan habitat dari ubur-ubur. Selain itu, ombak di Pantai Klayar pun juga terbilang cukup besar, yang tentunya bisa membahayakan kita jika kita berenang terlalu tengah. Waktu itu kita kemudian cuma jalan-jalan di sana, kemudian berfoto juga, dan menikmati lukisan alam yang benar-benar keren. Setelah hari sudah cukup siang, kami kemudian berencana untuk melanjutkan pergi ke destinasi selanjutnya. Nah, dari Pantai Klayar kita berencana untuk melanjutkan pergi ke Yogyakarta untuk bertemu dengan rekan-rekan kuliah saya di sana dan eksplorasi beberapa tempat menarik yang ada di Yogyakarta. Penasaran dengan perjalanan saya selanjutnya? Bertemu dengan rekan kuliah saya di Jogja, mengunjungi beberapa tempat menarik yang ada di sana. Jangan lupa subscribe dulu channel ini agar saya semakin bersemangat untuk menceritakan perjalanan backpacker saya hingga akhir cerita. Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.